Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanailatul Maghfirah dengan NIM 250302041. Saya dari kelas PBD 2025. Di video ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi asam nukleat. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pengertian dari asam nukleat sampai dengan fungsi utama asam nukleat. Jadi apa sih asam nukleat itu? Jadi pengertian asam nukleat adalah makromolekul biologis yang tersusun atas polimer nukleotida dan berfungsi menyimpan serta menuliskan informasi genetik pada makhluk hidup. Sama halnya seperti molekul polimer protein yang tersusun atas monomer asam amino. Nah, kalau asam nukleat monomernya adalah nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Untuk gula pentosa, jika di DNA itu disebut gula deoksiribosa, lalu jika di RNA disebut gula ribosa. Fosfat itu berfungsi untuk menghubungkan nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester dan membentuk tulang punggung atau backbone DNA dan RNA. Lalu basa nitrogen, ada basa purin dan basa pirimidin. Basa nitrogen purin yaitu ada adenin atau A dan guanin atau G. Basa nitrogen pirimidin ada sitosin atau C, timin atau T, dan urasil atau U. Jika pada DNA pasangan basa komplemennya yaitu ATCG atau adenin timin sitosin guanin. Jika pada RNA pasangan basa komplemennya yaitu AUCG atau adenin urasil sitosin guanin. Satu nukleotida ini tersusun atas gula pentosa atau gugus pentosa yang berbentuk segi 5, lalu basa nitrogen ini dan asam fosfat yang menghubungkan nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain. Nah, jika hanya terdapat gula pentosa dan basa nitrogen, maka penyebutannya yaitu nukleosida. Jadi nukleosida tidak memiliki fosfat, jadi hanya terdapat basa nitrogen dan gula pentosa. Gambar ini menjelaskan perbedaan struktur cincin gula ribosa dan gula deoksiribosa. Pada atom karbon nomor 2 pada ribosa atau RNA, cincin gula memiliki gugus OH di C nomor 2. Sedangkan pada gula deoksiribosa atau DNA, gugus OH tersebut hilang, hanya tersisa H. Maka dari itu disebut deoksi. Nah, perbedaan kecil ini membuat RNA lebih reaktif dan kurang stabil, sementara DNA lebih stabil sebagai penyimpan informasi genetik jangka panjang. Jenis asam nukleat ada dua, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama kita akan membahas tentang DNA atau deoksiribonukleotida. DNA terdiri atas dua rangkaian helix atau double helix atau rantai ganda dan antiparalel atau berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Ukuran lilitannya adalah 36 angstrom yang mengandung kurang lebih 10,5 pasangan basa berputaran. Kerangka yang berselang-seling antara gugus fosfat dan gula pentosa itu terletak di bagian luar. Untuk ikatan hidrogennya antara basa purin dan basa pirimidin terletak di bagian dalam. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama, melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Sebagai contoh, untuk urutan basa di untai DNA AGCT dengan kode AGCT, maka untaian pasangannya yaitu TCGA. Nah, ini yang disebut basa penyusun suatu benang DNA itu antiparalel dan tidak sama, melainkan bersifat komplement. Yaitu basa penyusun bersifat komplement
di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin, sehingga dua untai DNA yang antiparalel dapat membentuk struktur heliks ganda yang stabil. Lalu untuk gula pada DNA yaitu disebut gula deoksiribosa. Untuk basa nitrogennya yaitu A, T, dan CG, adenin, timin, dan sitosin, guanin. DNA ini umumnya terletak di dalam inti sel atau nukleus. Yang kedua adalah RNA yaitu ribonukleotida. RNA biasanya berbentuk untai tunggal atau disebut single helix. Namun RNA ini dapat membentuk struktur sekunder, contohnya yaitu membentuk hairpin loop. Gula pada RNA disebut gula ribosa. Untuk basa nitrogennya yaitu AUCG atau adenin urasil dan sitosin guanin. RNA ditemukan di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Ada 3 macam RNA penting, yaitu ada mRNA, rRNA, dan tRNA. Apa sih pengertian ketiga macam RNA itu? Jadi mRNA yaitu berfungsi membawa salinan informasi genetik atau kodon dari DNA di inti sel ke ribosom di sitoplasma. Atau dengan kata lain, mRNA ini sebagai cetakan untuk sintesis protein. Lalu ada tRNA yaitu yang fungsinya untuk mengikat asam amino yang spesifik dan membawanya ke ribosom. Lalu ada rRNA yang berfungsi menyusun ribosom bersama protein dan membentuk mesin atau pembuat protein dan mengkoordinasikan proses translasi atau penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi kesimpulannya, jika DNA yaitu berfungsi menyimpan dan meneruskan informasi genetik serta mengatur sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi mengekspresikan atau untuk pengekspresian informasi genetik DNA dalam bentuk protein. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.